Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak serta segenap pengurus masjid dan jamaah Masjid Jami' Nurul Sobah bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majlis ini, kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Qur'an dengan pembahasan surah Al-Baqarah di ayat 180. Surah Al-Baqarah ayat 180 yang diawali dengan kalimat Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyah. Dan ayat ini masih jarang dipraktekkan oleh kita sebagai umat Islam. Padahal kita mengaku berpatokan kepada Al-Quran, tetapi ayat ini masih jarang direalisasikan. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan niat akan selalu hadir di majlis taklim. Allah berikan panjang umur, disertai dengan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, dihasilkan semua maksud dan hajat kita oleh Allah. Terutama Al-Fatihah ini juga kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana yang sedang mempertahankan kehidupan dari serangan genosida. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahir Rasulillah wa bi barakati mu'alif hadza tafsir wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-Baqarah 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah kutiba alaikum idza alaikum, ada mim mati ketemu hamzah, itu hukumnya idhar, lepaskan saja. Idza hadara ahadakumul mautu in taraka, nun mati ketemu ta, ikhfa aqra, suaranya suara n. In taraka khairanil wasiyatu, mau dibahas enggak khairanil? Mau dibahas enggak? Baik, Bapak lihat di layar. Kenapa khairanil wasiyatu dibaca? Dari mana nunnya? Khairan, membaca khairan, agak lupa lagi nih. Ya. Kok malah jadi begini? Khairan, kok mau khairan, dibacanya apa? Khairan. Ini jarang dipakai ini. Khairan atas, khairan bawah. Tulisannya berbeda. Yang atas menggunakan tanwin, yang bawah menggunakan nun. Cuman suaranya sama apa beda? Hah? Khairan, khairan, suaranya sama enggak? Sama. Nah inilah dalam grammar nahwu bahwa
Tanwin itu adalah huwa nunun sakinatun, nun yang mati. Talhaqul akhir lafdhun, yang nempel di akhir kalimat. Di akhir kalimat kan ini lafdhun, bacaannya nun, la khattan, bukan tulisannya nun, tapi hanya lafdhun, bacaannya. Kesimpulannya tanwin adalah nun mati. Sekarang kita kembalikan nun mati ketemu dengan kalimat al-wasiyatu, ketemu dengan alif lam yang mati. Khairan mati, alif lam juga mati. Maka harus dibaca apa? Mau tidak mau nunnya ini harus dikasrahkan. Maka terjadilah baca khaironil wasiyah. Baca begini, khaironil wasiyah. Walaupun di situ tidak ada tulisannya, karena yang ada itu lafzon la khattan. Lihat di dalam kitab Jurumiyah, grammar nahwu. Tanwin itu adalah wa huwa nunun sakinatun talhaqul akhira lafzan la khattan. Ada lafadznya, ucapannya khairan, ada nunnya, la khattan, walaupun tulisannya tidak ada. Sama halnya dengan yang terjadi di surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahadun, Allah. Ahadun itu bisa dengan tanwin dibaca dun, bisa dengan nun juga dibaca dun. Ketika dengan nun mati, kedepannya ada alif lam yang mati seperti di sini, maka mau tidak mau nunnya harus dibaca kasrah. Dengan istilah nahwu wa hurrika bil kasri arid li ajli takhallusi min iltiqai sakinin, maka dibaca qul huwallahu ahadun illahus samad khairanil wasiyah. Jelas? Jelas? Mau ngaji nahwu? Baik, kita lanjutkan. In taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan. Kenapa di haqqan ada tanwin, tidak ada nunnya? Karena kedepannya enggak bertemu dengan alif lam yang mati. Kedepannya bertemu dengan huruf ain dalam keadaan hidup, maka nggak ada urusan. Haqqan 'alal muttaqin. Bukan famam. Kalau dulu kan famam, menekankan kepada mim 100%. Padahal tidak. Lihat di dalam rumus tajwid, wa rabiul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i, ada ikhfa'nya. Maka yang benar bacanya bukan famam, tapi faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan
أو إثما فأصلح بينهم فلا ada mim mati ketemu huruf fa idhar fala isma alai isma bukan isma. Apa bedanya makna isma dengan isma? Beda. Kalau isma dosa, kalau isma nama. Ismuka namamu, masmuka siapa namamu, isma nama. Kalau isma dosa. Inna Allaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada dua mim mati, ingat baik-baik, sampaikan kepada ustadz yang imamin tarawih nanti. Mim mati ketemu lam, min qablikum la'allakum, mim mati ketemu ta, la'allakum tattaqun, itu hukumnya idhar syafawi. Jangan salah. Karena masih ada yang baca begini, min qablikum la'allakum tattaqun. Enggak tahu belajar tajwidnya di mana itu. Kali lagi saya ulangi, hukum mim mati itu cuma terbagi 3 hukum. Yang pertama ikhfa syafawi, yaitu ketika mim mati ketemu huruf ba, alaikum bi khair. Yang kedua idgham mutamatsilin, ketika mim mati ketemu mim lagi, lakum ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Selain ketemu ba sama mim, dari huruf alif sampai ya, mim mati ketemu huruf itu hukumnya idhar semuanya. Idhar semuanya, hati-hati. Termasuk mim mati ketemu lam di sini, mim mati ketemu ta, hukumnya idhar. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil
حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ومن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Pernahkah Bapak menemukan atau mengalami, mungkin minimal mengetahui ada orang yang meninggal, lalu mereka tulis surat wasiat untuk anak-anaknya? Pernah menemukan itu? Pernah dengar? Tapi belum pernah menemukan. Hai. Sinetron.
Silakan lihat di layar. Hukum kutiba alaikum, diwajibkan Bapak, diwajibkan. Di terjemah Bapak apa mananya itu? Diwajibkan. Ngeri nggak kalau kata-kata diwajibkan? Ngeri. Diwajibkan. Lihat di tafsirnya, ayat furiḍah, diwajibkan juga. Sebagaimana ayat yang terakhir kita baca tadi, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa, wajib hukumnya. Diwajibkan atas kamu idza hadara ahadakumul maut, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, asbabuhu, minimal menurut medis bapak ini sudah tidak akan panjang lagi umurnya, kena penyakitnya sudah komplikasi, atau mau perjalanan yang jauh. Sampai dulu orang mau berangkat ke Mekah, itu juga wasiat. In taraka khaira, jika ia meninggalkan harta yang banyak. Yang wajib apa? Al wasiyatu, melaksanakan wasiat. Wajib melaksanakan wasiat. Lil walidaini, untuk ibu dan bapaknya, wal aqrabina, dan karabatnya, bil ma'ruf, dengan bijaksana, bil adli, dengan adil, bi alla yazida ala sulus, wa yabtul alal ghani haqqan, itu juga menjadi hak, kewajiban. Lihat, kewajiban halal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa. Kewajiban Pak. Tapi ternyata di Indonesia kan jarang yang melakukan ini ya. Jarang ya. Kenapa gitu? Alasannya kira-kira kenapa? Apakah mereka dosa karena tidak melakukan? Nah, ini jangan salah paham juga. Belum tentu dosa. Yang tidak melaksanakan wasiat, tidak nulis surat wasiat, belum tentu dosa. Ayat ini diturunkan di Mekah, bukan di Indonesia. Apa hubungannya dengan Mekah? Orang Mekah itu orangnya rata-rata kaya-kaya, khairan, banyak hartanya, harta yang banyak. Bayangkan mobil-mobil yang mahal di Indonesia, semacam di atas Pajero, apa namanya? Itu sama orang Mekah dipakai ngangon onta. Nggak ada harganya mobil. Robicon itu dipakai dagang semangka. Di Mekah begitu. Saking kayaknya, di Indonesia punya Robicon. Ditanya juga nggak jawab. Di Mekah pakai ngangon onta, mobil bagus. Sekali nabrak udah ditinggal. Di Indonesia jangankan saya nabrak, udah penyok aja. Karena harta kekayaannya banyak, maka harus mengadakan surat wasiat. Kalau di kita nggak ada surat wasiat apa, hartanya juga nggak ada. Rumahnya juga ngontrak. Maka hukum itu tidak bisa dipahami secara utuh, tapi lihat situasi dan kondisinya. Situasinya di mana, kondisinya sedang apa. Haqqan alal muttaqin. Nah, kalau sudah terjadi surat wasiat, pamam badalahu, maka barang siapa yang mengubah wasiat itu ba'dama, setelah dia mendengarkannya, setelah dia tahu, tiba-tiba dia merubahnya, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dia akan
akan mendapat dosa dari Allah karena perbuatan merubah-rubah surat wasiat. Maka surat wasiat itu tidak bisa dirubah. Surat wasiat itu bagaikan firman, tidak bisa dirubah sama sekali. Alasan apa? Innallaha samiun alim, karena Allah sudah mencatat surat wasiat itu di Lauh Mahfudnya. Dan alimun, Allah juga tahu siapa yang berani merubahnya, nanti akan ketemu dengan azab Allah. Faman khafa min musin janapan. Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang-orang yang berwasiat itu, janapan, dia berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, isman fa aslah, lalu dia mendamaikannya, bainahum, di antara mereka, fala isma alaihi. Tapi kalau kita tahu bapak kita menulis surat wasiat, anaknya 2 tapi pembagiannya tidak rata, anaknya 4, yang satu kebagian mobilnya mahal, yang satu kebagian motor butut, maka fa aslah bainahum, didamaikan. Itu tidak masalah, tidak masalah, damai antara keluarga. Kenapa? Lebih baik damai di depan orang tuanya masih hidup daripada bertengkar setelah orang tuanya meninggal. Betul? Dan itu banyak sekali kasus terjadi antara saudara saling mengancam, saling membenci, bahkan saling membunuh karena gara-gara warisan. Hati-hati. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Nah, sebentar lagi kita masuk ayat 183 ini. Jadi sekarang sudah Jumadil akhir ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu. Nah, atas kamu berpuasa. Di dalam ayat ini, kenapa Allah menggunakan kalimat alaikum, yang padahal narasi yang sama, cuman berbeda versi. Dalam surat An-Nisa ayat 3, Allah memfirmankan pankihu ma tobalakum, pakai kalimatnya lam, lakum, bukan toba alaikum tetapi toba lakum. Kenapa ini enggak ikut toba alaikum minan nisa? Kenapa enggak ikut? Enggak bisa, enggak bisa. Kenapa? Karena di dalam narasi ini kan perintah nikah. Fangkihu, nikahlah, perintah nikah. Dalam pernikahan itu bahagia apa sengsara? Hah? Tertawa apa menangis? Senyum apa cemberut? Dengerin ini. Nggak percaya dia. Dalam pernikahan itu bahagia, dalam pernikahan itu full senyum, dalam pernikahan itu senang, gembira, riang, dan lain sebagainya. Maka kalimatnya lakum ma'wangkiu ma'toba. Menurut ilmu nahu, lam itu linaf'i, manfaat. Dalam pernikahan banyak manfaat, tambah saudara, tambah keluarga, dan lain sebagainya. Maka bahasa Arab itu kalau nagih utang tidak perlu nyebut utangnya. Alaika li, kamu punya utang ke saya. Tapi laka alayya, berarti saya punya utang. Jadi cukup lam dengan ala. Maka di dalam pernikahan itu mafangkihu matoba lakum. Berbeda dengan ayat tadi, kutiba alaikum. Kenapa pakai alaikum? Ala itu makna nahunya lidoror. Ayat ini merintah apa? Merintah apa? Puasa. Puasa sengsara apa enggak? Lapar apa enggak? Haus apa enggak? Banyak yang mau apa enggak? Dengan berpuasa kita sengsara, perut menjadi lapar,
tenggorokan menjadi haus, tenaga menjadi lemah, fisik menjadi lemes. Bahkan kuping pun kadang-kadang ikut budak. Mata juga ikut-ikut. Maka Allah gambarkan dengan alaikum. Sengsara puasa itu. Cuman Allah berfirman, kalau kalian melaksanakan puasa sebagaimana umat-umat terdahulu puasa, la'allakum tattaqun, maka kalian pasti menjadi orang yang bertakwa. Nah, mana la'alla menurut nahwu itu ditaroji, harapan. La'alla itu ditaroji. Kalau laita litamani, la'alla litaroji. Nah, mana la'alla litaroji ini juga kalau makhluk yang berbicara. Seperti saya bicara, la'alla sultan adilun, mudah-mudahan pemimpin yang akan datang menjadi pemimpin yang adil. Amin gitu, kenapa? Astagfirullahaladzim. Didoain. Amin enggak boleh lagi. Kabul. Itu kalau saya yang bicara la'alla sultana adilun, itu baru harapan. Karena saya berharap pemimpin yang akan datang pemimpin yang jujur dan adil. Amin. Ini contoh la'alla loh, contoh la'alla, jangan kemana-mana pikirannya. Ini contoh nahu. Tapi kalau Allah yang berfirman, apakah Allah masih berharap? Subhanallah. Allah itu tidak akan ada harapan, karena Allah tidak pernah berharap. Begitu Allah berfirman, itu pasti. Allah tidak menjanjikan harapan, tapi Allah menjanjikan kepastian. Maka mana la'alla bagi Allah itu bukan lagi litaraji, tetapi litahqiq. Artinya pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa indikasinya orang-orang yang bertakwa? May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa, hidupnya serba makhraja, serba lapang, serba nyenang. Bahkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, rezekinya datang tidak diduga dan tidak dikira lagi. Apa betul Ustaz itu jaminannya begitu? Iya betul. Tapi saya puasa berkali-kali, bertahun-tahun puasa, tapi enggak ada janji itu. Hidup tetap sulit, rezeki tetap seret. Tolong Pak cek puasanya. Tolong cek puasanya. Karena ada puasa ular, ada puasa ulet. Ada puasa ulet, ada puasa ular. Ular begitu puasa dalam keadaan kenyang. Begitu sudah buka ular puasa, bentuknya beda enggak, rubah enggak ular? Enggak. Gaya hidupnya beda, berubah enggak? Enggak. Tetap ular. Pola makannya beda enggak? Enggak. Kenapa? Karena ular puasa dalam keadaan kenyang. Ulat berpuasa dalam keadaan lapar, sehingga dia berubah menjadi sosok kepompong, akhirnya menjadi kupu-kupu. Nah, persoalan kita sekarang, puasa yang kita lakukan selama ini, puasanya ular apa puasanya ulet? Bulan Syawal udah nanam timun buat puasa. Bagaimana bisa merubah sifat? Begitu buka semuanya dimakan sampai nggak sempet tarawih, perutnya begak. Bagaimana bisa la'alakum tattaqun? Kata Ki Jainuddin, puasa kita cuma memindahkan jam makan doang dari siang ke malam. Tanya ibu-ibu kalau puasa, uang dapur mau nggak dikurangin? Malah minta tambah.
Itulah. Maka coba yuk kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mampu tahun yang akan datang kita berpuasa seperti layaknya puasa ulet dan bukan puasa ular. Hadirin, itulah suguhan ta'lim pada malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.